Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam. Kumis, Kupas Mistis. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang rahasia ilmu hitam. Itu ilmu mistis yang paling mengerikan. Ih, serem banget. Nah, di studio sudah hadir seorang pakar spiritual yang sudah nggak diragukan lagi ya. Biasanya saya yang datang ke padepokan beliau. Sekarang ini kehormatan beliau bisa datang ke sini lagi. Bisa selamat datang, selamat malam. Ya. Ki Geni Saketi. Selamat malam Om Don. Gini dong. Aku gini aja ya. Ki, gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah sehat, baik. KGS nih kayaknya tetap ini ya, jalan eksis terus ya. Sering banyak ini Ki. Apa namanya? Penelusuran. Kalau untuk penelusuran sih sampai saat ini sih masih Masih, sedikit lah, terlalu sering karena lagi banyak juga ritual-ritual khusus yang kita jalani. Terus lagi banyak juga kayak pesanan orang lah gitu yang harus kita selesaikan. Orang. Di pasien-pasiennya banyak Ki. Benar sekali. Nah Ki, ini kan kita bahas tentang ilmu hitam nih Ki. Oke. Apa sih bedanya Ki ilmu hitam sama ilmu putih? Nah, jadi gini, untuk ilmu hitam dan ilmu putih sebenarnya itu keilmuan itu sama aja. Sama ya? Iya, cuman cara orang ataupun cara sudut pandang orang menilainya. Jadi sesuatu yang baik pun jika dibawa ke arah yang salah jadi tetap salah. Jadi untuk susah kita membedakan mana ilmu hitam, ilmu putih. Banyak juga orang yang menjual dengan kemasan ilmu putih padahal isinya ilmu hitam. Oh gitu. Ya. Jadi intinya ilmu hitam itu di saat kita menggunakan sesuatu keilmuan ke arah yang salah ataupun ini mengikuti sisi egois ataupun kejahatan ataupun ini nafsu yang kita gunakan, itu akan menjadi ilmu hitam. Jadi hitam atau putih itu sebenarnya simbol tujuan dan arah ini ya, Iya, penggunaannya ya. Benar. Oh gitu. Tapi sejarahnya sendiri gimana sih Ki? Ibaratnya sampai kok selama ini ilmu hitam itu dikait-kaitkan dengan satanisme. Oh, jadi gini. Jadi untuk ilmu hitam sendiri sebenarnya kalau kita berbicara tentang sihir, sihir dengan satanisme itu beda. Sihir beda dengan satanisme. Beda. Karena di saat kita masuk ke dalam golongan ataupun organisasi satanisme, di situ tidak ada kita mempelajari tentang sihir. Oh, bukan mempelajari sihir malah satanisme. Bukan, di sana lebih kita mempelajari ataupun mendalami sebuah sudut pandang bahwa adanya Tuhannya itu siapa yang disembah. Yang dia menyembah ke arah mana gitu loh. Oh gitu. Berarti bukan orang yang masuk ke satanisme dia udah bisa sihir, enggak. Oh, belum tentu. Itu beda. Jadi kalau sihir itu adalah sebuah lelaku ataupun sebuah kegiatan seseorang dalam mencapai sisi kayak kepuasan ataupun membalaskan rasa sakit hati, dendam, penyakit ataupun dia lebih arahnya ke objek, bisa ke orang, bisa ke alam. Ke alam pun bisa. Iya. Melalui alam itu. Jadi dia proses pengirimannya. Sihir tadi. Yang ini sihir nih ya. Sihir. Tapi kalau satanisme itu lebih ke pemahaman dan kepercayaan seseorang untuk mendapatkan sebuah kebebasan di dunia. Memberontak tentang aturan-aturan agama. Karena kalau kita tahu sendiri di agama itu banyak aturan dan banyak larangan. Gitu. Dan di satu organisasi satanisme itu mereka memberikan sebuah kebebasan. Oh, bahkan untuk berbuat yang di luar norma sekalipun ya. Benar. Maka mereka memberikan sebuah kebebasan tentang dari mulai seks, narkoba dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ilmu sihir sebenarnya. Tidak ada. Tapi ada mungkin nggak Ki? Tapi ada. Jadi kalau pelaku satanisme ini akhirnya mempelajari tentang sihir. Bisa jadi. Ya? Bisa jadi. Jadi tapi bukan semua orang yang masuk ke satanisme itu pelaku sihir. Tetapi seorang satanisme bisa menjadi seorang spiritual ataupun praktisi sihir karena mereka sudah tahu pakem dari
ilmu hitam itu seperti apa. Oke. Nah Ki, yang saya tahu kan Ki Geni sampai keliling dunia nih ya Iya. untuk mempelajari ya ilmu yang sekarang Ki Geni tekuni ya. Ya. Suku mana sih Ki, atau mungkin daerah mana yang mungkin ilmu hitamnya paling, ya kalau orang bilang paling top lah gitu. Iya, iya. Jadi kembali lagi kita berbicara tentang keilmuan. Ya, keilmuan ataupun kekuatan. Jadi kalau berbicara tentang kekuatan, keliling dunia pun semuanya sebenarnya satu visi dan misi nih. Oh, Sama. sama. Tinggal kembali ke praktisinya. Praktisinya itu emang benar-benar sungguh atau benar-benar dia ritualnya benar, terus keyakinannya, khusyuknya dalam melakukan sebuah ritual. Itu yang mengukur kuat atau enggaknya. Oh gitu. Jadi Keilmuan semua sama. kalau jadi nggak harus, mungkin kalau orang daerah mana dulu Afrika gitu ya. Iya. Itu kan kayaknya terkenal dengan ritual-ritual Iya. gitu. Mereka menggunakan tetap menggunakan tulang-tulangan, darah dan itu. Sama ya. Karena kembali lagi kita balik dasarnya jin itu makanannya darah, tulang, kotoran. Nah, kalau ngomongin tentang jin berarti memang melibatkan makhluk ya. Iya, itu kita melibatkan makhluk di sini ataupun kekuatan alam Kekuatan alam. untuk sebagai media pengantar. Pengantar. Ya. Jadi pengantar ini yang akan meloloskan tujuan si pelaku ini. Benar sekali. Tapi korbannya ini apakah harus sudah kenal atau ada syarat khusus agar ini bisa sampai ke korban? Nah, untuk ini bisa langsung sampai ke korban biasanya harus ada alasan tertentu. Alasan pasti yang kita dapat ataupun seorang praktisi ini dapatkan untuk melakukan hal sihir ini. Jadi kalau saya ini nggak ada alasan, tapi gue pengen nyantet dia. Enggak bisa. Nggak bisa. Enggak bisa. Kalaupun alasan nggak suka pun nggak bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi harus ada sebab di awal mungkin ya. Sebab di awal kita menyakiti ataupun kita dizolimi atau seperti apa itu, kita membalaskan rasa sakit hati sebenarnya. Jadi di saat udah ada rasa sakit hati tadi, itu udah akal sehat udah hilang. Dan di situ udah banyak jin. Kalau orang baik, terus kita nggak, ya kita random aja gitu. Nggak bisa ya Ki? Oh nggak bisa. Nggak bisa agak ya? susah. Bisa tapi agak susah. Agak susah ya. Karena memang harus ada sebab untuk membalas gitu. Benar sekali. Makanya susah banget untuk kita membuktikan ilmu sihir ataupun tenung ini. Karena ada syarat yang harus dipenuhi juga. Benar ya Ki. sekali. Nah Ki, jenisnya sendiri ilmu hitam itu apa aja sih Ki? Banyak, mulai dari teluh, tenung, santet. Teluh sama tenung beda ya Ki? Teluh beda. Oh. Beda bahasa, beda pengucapan daerah di daerah-daerah Oke. tertentu. Tenung, teluh, santet, guna-guna, kembang bayang, adum, Banyak ya? banyak. Jadi banyak lagi lainnya lah Oh pokoknya. gitu. Itu Dan namanya nama dari kadar- daerah, setiap daerah gitu Gimana? kan beda-beda ya? Iya. Dan itu berbeda-beda. Terus penyampaiannya juga di korban itu beda-beda. Ada yang memang mereka itu sakit, terbaring, nggak bisa berdiri, badannya lumpuh total tapi masih hidup. Oh gitu. Ada yang perutnya membesar dan di jam-jam tertentu bakal kempes lagi. Jam-jam tertentu dia bakal naik lagi besar, itu di luar normal manusia. Ada juga yang memang itu santet, namanya adom, itu biasa masuk ke dalam tubuh manusia dan itu gatal semua badan. Bikin badan Itu gatal. tahunan. Gak bakal hilang gatalnya. Nggak bakal hilang. Ya, jadi kayak budukan gitu. Tapi bukan karena virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit kulit itu. Ya, bukan? jadi itu proses pengirimannya dari sebuah racun ataupun sebuah buluh namanya. Itu yang dikirimkan masuk ke dalam makanan dan minuman dan itu menjadi Jadi masuk ke darah berarti. masuk ke darah. Luar biasa. Ngeri ya. Dan ada juga yang namanya guna-guna, ini termasuk golongan sihir juga. Itu yang membuat seseorang yang tadi nggak suka, seseorang yang tadi benci sekali, itu tiba-tiba jadi suka, jadi nurut, jadi ngikut. Nah ini termasuk golongan dari ilmu sihir. Gitu.
Kalau yang goda-goda tadi berarti mungkin ada faktor buat membalas ya, karena tadinya nggak suka, benci, akhirnya dibalik gitu ya. Iya, zaman dulunya kan memang udah ada cerita-cerita dari raja juga yang memang cintanya ditolak, dan ada seorang praktisi yang menggunakan ilmu pelet ini tadi. Jadi pelet sih lebih arahnya ke pelet. Ya. Nah, dari banyaknya ilmu hitam di dunia ini Ki, nah yang paling berbahaya menurut Ki Gede apa? Yang lebih berbahaya, kalau dibilang bahaya, semuanya bahaya. Semua bahaya. Iya, tapi lebih baik kita menghindarlah dari hal itu. Kalau memang belum tahu ataupun belum pernah merasakan, mending baik-baik jaga diri, baik-baik. Lisan, omongan jaga. Terus juga ada lagi yang lebih parah dan lebih ekstrim. Ini namanya pelet. Ini masuk sihir dalam golongan pelet. Dan pelet ini namanya pelet ekstrim sih. Jatuhnya dia itu bisa membuat orang target ini kalau tidak sampai ketemu sama kita, target ini bahkan gila. Gila. Bakal menung, diem, mikirin, nungguin di depan rumah. Oh gitu sampai segitunya. Sampai segitunya. Itu yang bahaya dan memang aku bilang sih itu ngeganggu banget. Tapi nggak sampai menyebabkan kematian. Ya kan orang pasti milih lebih mending mati daripada gila kan gitu. Iya benar ya. Kalau gila nyusahin orang kan. Bebannya kalau sampai nggak sembuh seumur hidup kayak gitu sama aja ya. Iya nyusahin, mendingan mati. Tapi jangan sampai ya. Gitu. Makanya sama kayak kembang bayang juga itu ngebuat orang itu tertidur lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau kembang bayang istilah dari santet. Santet itu Jawa. Ya. Jawa gitu, kembang bayang namanya. Iya, jadi dia terbaring aja. Nggak bisa ngapa-ngapain tapi dalam kondisi dia masih hidup. Oh kayak ini mungkin kalau istilah kedokteran koma kali ya. Koma, dibilang koma dia sadar. Oh dia sadar. Iya. Dan tapi nggak bisa ngerespon atau? Badannya lumpuh. Badannya lumpuh, tapi kepala masih bisa berpikir tapi kebanyakan halu. Jadi dia masuk ke dunia delusi, halusinasi. Dia punya pemikiran sendiri, punya kehidupan sendiri jadinya. Seperti itu. Ketakutan. Ya. Tapi benar-benar seluruh badan lumpuh. itu lumpuh nggak bergerak, tidak bisa gerak. Wah serem juga ya. Iya. Jadi itu biasanya diikat, ada pakai media terus diikat. Oh ada media. Nah, ada lagi yang lebih bahaya. Apa itu? Ini lebih bahaya lagi, namanya kunci syahwat. Kunci syahwat? Iya, ini termasuk golongan sihir ataupun golongan santet. Kunci syahwat itu biasanya dilakukan oleh pasangan zaman dulu. Orang yang pasangannya suami atau istrinya yang selingkuh, itu dilakukanlah ritual kunci syahwat agar tidak bisa birahi dan tidak bisa, kalau laki-laki itu tidak bisa ereksi sama lawan jenis lainnya. Tapi kalau dengan pasangannya sama sendiri, pasangan bisa. Bisa, tapi kalau dengan orang lain nggak bisa. Tidak bisa. Ini namanya kunci syahwat. Itu kunci syahwat. Kalau yang perempuan biasa dikunci juga agar dia kalau di pasangan lain dia mencoba untuk berselingkuh, dia virgin, dia nggak bisa ini. Nggak bisa dimasuki. Nggak bisa dimasuki. Akan merasakan kesakitan. Gitu. Tapi ya kalau gitu berarti emang apa namanya ya, tujuannya harusnya baik ya. Tujuannya awalnya baik. Awalnya baik. Tetapi bahayanya kalau pasangannya ini meninggal. Kita ngunci, terus tiba-tiba kita meninggal. Udah sampai selamanya gak bakal bisa nikah lagi. Waduh, ngeri banget. Itu dampak panjangnya. Tapi ada nggak Ki yang memanfaatkan kunci syahwat ini? Jadi ketika mungkin kita lagi sakit hati sama orang nih ya, terus apa namanya, cinta ditolak kah atau sesuatu gitu kan, wah gue balas nih, gue kunci syahwatnya dia. Ada. Bisa gitu? Ada, bisa. Dan pernah kejadian Ki? Pernah. Wah ngeri juga dong kalau kayak gitu. Iya, zaman-zaman dulu masih banyak sih nerima-nerima seperti itu. Nah, banyak orang yang memang ketakutan, takut kehilangan, rasa takut kehilangan tadi, dan dia tidak bisa memberikan kasih sayang, cinta, perhatian. Itu yang membuat dia penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, yang membuat akal sehatnya rusak dan dia meminta kunci aja syahwatnya. Wah ngeri juga ya. Kalau dari kunci syahwat kan orang ya kalau ada faktor balas dendam kayak gitu kan
ini kembali ke masa depan orang lain gitu. Iya, jatuhnya ke situ. Jatuhnya lebih ke masa depan orang lain yang itu nggak kita pikirkan lagi. Iya. Nah Ki, kalau penangkalnya sendiri Ki, ada tapi penangkal. Jadi di saat saya keliling, zaman dulu belajar waktu masih 15 tahunan, itu belajar, setiap saya mencari, pasti saya meminta penangkalnya. Karena percuma kalau kita dapat penyakitnya tanpa tahu pembasmi penyakitnya. harus ada obatnya gitu. Jika itu berbalik ke kita, itu yang jadi ini yang jadi Ya praktisi juga harus itu punya sana. ini ya. Ya, karena kita harus punya juga, piranti dan punya proteksi yang kuat sebelum kita meminta satu hal yang berbahaya. Sama aja kita memegang virus di tangan kita tanpa kita tahu untuk memprotek virus ini ke diri kita apa. Jadi setiap saya belajar sampai ke manapun luar negeri itu saya tetap bertanya dan meminta apa penawarnya. Penawarnya harus Iya. ada gitu. Dan akhirnya itu bermanfaat di zaman sekarang. Di saat saya praktek banyak orang yang kena santet, saya udah tahu ini bukan, ini iya, ini bukan. Kebanyakan zaman sekarang orang langsung mengambil kesimpulan bahwa wah sedikit-sedikit nih santet nih, wah ini kayak gini nih, ini harus pakai keris petir nih, ini harus pakai ini. Enggak, jadi kita harus kenali dulu penyakit-penyakit ini, baru bisa ini. Atau dideteksi dulu lah ke dokter. Begitu dokter udah bilang, wah nggak ada penyakit kok kamu sakit, baru jalan selanjutnya ke paranormal ataupun orang-orang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Tapi ada nggak Ki? Ya kalau Ki gini kan mungkin selama ini berkeliling, ya kan, mencari ilmu dan setelah masuk penawarnya. Iya, Iya, itu udah pastinya. satu paket. Satu paket harusnya. Ada nggak eksperimen Ki? Dari Ki Geni sendiri? Oke, dibilang eksperimen sih enggak. Ini pengalaman pribadi. Waktu itu terkena sama keluarga sendiri. Yang memang santetnya itu yang tadinya saya bilang perut yang membesar. Sampai membesar. Dan itu langka banget di Indonesia ini. Saya keliling belum ketemu yang namanya santet ini. Santet itu namanya santet ikan buntal. Ikan buntal. Ya, jadi ikan buntal kita ketahui sendiri bahwa di saat dia dipukul dia akan membesar. Oh, iya, Jadi iya, media iya. inilah yang digunakan oleh si praktisi untuk membuat perut si target itu membesar akhirnya. Gitu. Tapi merasakan kesakitan ketika. Sakit. sakit. Karena Jadi kayak balon yang ditiup gitu kali ya Ki? gini kayak kita makan kekenyangan gimana sih? Ya Allah. Begah. Terus ada rasa yang memang di situ kayak ada jarum-jarum halus yang mencekram seperti ini. Begitu rasanya. Ini kalau saya kadang kalau lagi kenyangan pedes, Asam kenyangan lambung pedes lagi naik. kan, asam lambung naik, saya aja sampai pegangan tembok gitu mau jalan gitu. Lah ini orang jika sampai kelihatan perutnya besar banget. Mengkilat. Jadi Oh, kayak itu balon ditiup itu membesar dan mengkilat. Jadi kulitnya udah kayak karet benar. tipis Makanya gitu tadi ya. dibilang di luar batas normal perut manusia. Padahal Mungkin kita kayak biasa busung gitu ya. seperti ini ya lagi busungin seperti ini, tapi dia lebih besar lagi. Gitu. Tapi ada jam-jamnya dia kempes. Ada biasanya kita ngelakukan itu di saat jam 12 malam, Oh 12 malam. jam 3 sampai ke jam 4. Terus mulai masuk tengah hari dan di perbatasan setelah asar sampai maghrib. Perbatasan asar sama maghrib. Nah, Ya. kalau menurut Ki Geni itu ada fenomena apa sebenarnya kalau pas dia kempes di jam-jam seperti itu Ki? Dia bakal kempes sendiri setelah efek itu kita lepas. Oh. Jadi emang niatnya itu bukan membunuh tapi untuk menyiksa. Ngasih pelajaran, Ngasih pelajaran. mungkin ya. Iya. Ngeri. Iya. Bahaya juga. Tapi ada nggak Ki orang yang mungkin ya sebenarnya orang awam mau belajar, belajar seperti itu karena dia mungkin nggak ada bakat sebagai paranormal atau praktisi spiritual seperti itu, dia belajar karena selama ini kan saya kadang lihat di internet nggak cuma iklan ya bahkan dibagikan PDF-nya e-book gitu ya, trik santet gitu kan, trik ya mungkin awalnya trik sulap, trik santet,
Akhirnya ya semua dirinci sampai cara-cara kita pelajari, bisa nggak? Jadi gini, untuk ilmu sihir sendiri itu susah untuk dipelajari kalau kita belum punya basic ataupun dasar ininya. Kemauan boleh, niat boleh, bisa untuk dilatih, tapi kebanyakan zaman sekarang susah mencari sumber ataupun guru yang benar. Itu. Rata-rata emang semua udah pakai PDF atau apa. Jadi Iya, betul, kesannya itu kayak kita belajar apa? Formal ya, kayak kita belajar di sekolah. Kayak di sekolah. Padahal praktek di lapangan itu beda jauh dari apa yang kita pelajari di teori Bukan yang textbook ada. ya. Tidak bisa. Dan itu harus menggunakan kecerdasan juga. Tetap kita menggunakan kecerdasan, Kayak intuisi iya, juga ya. intuisi juga, terus juga keyakinan. Keyakinan. Dan Khusyuk. satu hal, karena ini berhubungan dengan makhluk ciptaan Allah yang satu lagi. Apakah orang yang mempelajari ilmu sihir ini atau mungkin ilmu hitam ini harus punya basic dulu, harus punya pegangan? Harusnya seperti itu. Harusnya ada. Harusnya dia udah tahu dasar-dasarnya dulu. Terus tidak semudah itu masuk ke dalam lembah hitam. Bisa dibilang ini lembah hitam. Dikarenakan ujian, cobaan itu besar sekali. Jika nggak kuat, satu bisa gila. Bisa gila sih. Bisa gila. Karena kita dihantui dengan kesalahan, dihantui dengan rasa bersalah, dihantui dengan Oke. hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Nah ini kayak saya jadi ingat cerita ada orang yang belajar ilmu hitam, akhirnya katanya dapat bisikan, dia akhirnya makan orang, Iya, atau benar. mungkin jalan jauh muterin Jawa atau kemana yang akhirnya di sini nggak dapat apa-apa gitu kan. Iya. Dia jadi gini, di saat kita masuki ilmu hitam, belajar mendalami, di situ bakal banyak sosok-sosok ataupun bisikan-bisikan yang akan hadir, mulai dari pendengaran, pikiran dan hati, perasaan. Di situ akan diuji. Nah, gitu. Iya, Jadi iya. emang diuji karena kan emang dasarnya tadi kita udah jelaskan bahwa di hati, pendengaran sama pikiran. Di sini nih dia main semuanya. Di tiga hal ini dia selalu bermain. Makanya banyak orang yang ngedalami ilmu hitam tiba-tiba dia ngebunuh orang dan dia berperasaan bahwa ini adalah syarat dari ritual tertentu. Dan dia merasa benar karena sudah Iya. membunuh gitu kan. Dia di saat membunuh menjadi sebuah rasa kepuasan yang dia belum pernah rasakan dan ini suatu hal yang seru. Jadi masuk ke psikisnya kena. Psikisnya malah jadi. Karena di pikirannya itu dihancurkan sama bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Bahkan ada juga yang bilang, wah saya harus mendapatkan beberapa perawan ataupun ini. Yang ujung-ujungnya kebanyakan dapat bisikan itu dukun-dukunnya pada jadi capul. Dan dia beralasan bahwa ini adalah sebuah dorongan yang diminta sama si khodamnya kata dia. Nah, jadi seperti itu. Ya akhirnya. Jadi kalau nggak kuat, ya seperti itulah jadinya. Iya. Pertama mungkin gila, satu lagi masuk penjara jadinya Ki. Iya pasti. Karena udah berbuat Kasus. kriminal kasus ya katanya Ki. Nah Ki, kalau dampak terparah nih Ki, yang namanya orang mungkin kalau sebagai pelaku spiritual, kayak dukun santet nih misal, mau nyantet, kan ada dua kemungkinan berhasil atau enggak. Oh, gitu iya. kan. Kalau kemungkinan dia berhasil berarti targetnya yang kena ya, yang Iya. merasakan Iya akibatnya gitu benar. kan. Kirimannya sampai. Kirimannya sampai. Ya. Itu ciri-cirinya apa sih? Kalau kena? Kalau ciri-ciri kena itu biasanya akan ada dari mulai aura dulu, terus dari rumah juga terasa. Karena dia nggak langsung masuk ke target. Dia standby dulu di tempat-tempat tertentu di rumah, di mana rumah kita itu yang memang tempatnya lembab, kotor, seperti toilet, gudang. Dia bakal berdiam dulu di situ gitu ya. sampai si target ini lemah imannya, lemah proteksinya, baru di situ dihajar sama dia. Oh jadi nggak langsung semurtal langsung dikirim malam itu juga langsung sampai itu nggak? Tidak. Jadi emang prosesnya itu seperti itu, kita ngirim, begitu sudah kirim masuk di rumahnya dulu, dia standby di situ, baru nunggu titik lemahnya atau dia tertidur,
di situ dia masuk. Nah ada cerita katanya ada tanda-tanda itu ada suara ledakan atau apa, itu benar gak Ki? Ya biasanya proses pengiriman sihir ataupun santet ini itu ada proses bola api namanya ataupun Bola cahaya. api. Oh. Iya. Itu banaspati itu proses Banaspati. api panasnya santet tadi terkirim. Ini kalau sampai ya ke Ya. dan berhasil. Kalau tidak sampai dan itu mungkin tidak berhasil, apakah balik ke ini dukunnya atau gimana? Nah gini, jadi kalau misalnya kiriman tidak sampai, jadi kalau kiriman itu nggak sampai, itu bisa berbalik ke praktisinya. Terus balik praktisi, terus itu menimbulkan biasanya muntah darah. Oh gitu. Nah, terus ada sesuatu yang terbakar bisa jadi. Terbakar. Iya. Contohnya apa Ki kalau terbakar? Bisa tempat, bisa atas, bisa apa, dia ngebakar objek lain. Sampai rumah pun bisa Bisa. kebakar. Wah ngeri juga ya. Itu saking kerasnya gesekan, karena kita ketahui itu energinya api biasanya. Energinya api. Ya juga. Tapi ketika orang ini berhasil, dukun kan kadang juga ada nggak karena kemauan dia, ada pesanan. Oke. Nah, si orang yang memesan ini juga dapat dampaknya nggak kalau dia nggak berhasil Ki? Nah biasanya orang yang meminta ataupun meminta ini ya sihir tadi itu ada dampak juga sebenarnya. Ada ya. Tetapi kalau kuat, satu hal yang memang bisa memproteksinya seperti sesajinya cukup ya nggak bakal berbalik. Jadi itu keberhasilan ataupun kekuatan proteksi itu balik lagi di awal kesepakatan terjadi dan emang ritualnya seperti apa gitu. Tapi saya masih penasaran nih Ki. Ya. Ki Geni kan emang ya awal mula Ki Geni tertarik di dunia mistis kan memang akhirnya sampai belajar santet itu kan. Sebenarnya ada cerita apa sih Ki? Kalau untuk belajar itu memang dari kecil itu suka sama keilmuan-keilmuan itu karena memang dari almarhum bapak juga orang yang banyak pegangan lah. Dan itu dilihat dengan mata kepala kita sendiri waktu kecil. Oh pada saat bapak ritual Ki Geni emang mendampingi. Ritual dan ada hal-hal tertentu yang kita ngelihat dia itu aneh banget bisa terbang gitu. apalah gitu. Gitu. Ya. Itu depan mata sendiri dan dia juga kadang mempraktekkan depan kita. Dan kita tertarik dan di saat kecil itu emang basicnya udah pawang buaya. Pawang buaya. Pawang buaya. Oh. Bener-bener pawang buaya. Ini pawang buaya di kebun binatang atau? Iya di penangkaran. Oh, di Jadi penangkaran kita di ya? kontrak Oh. di beberapa penangkaran bahkan di luar negeri. Itu umur berapa jadi pawang buaya Ki? Udah kecil. Dari kecil udah jadi pawang buaya. Terus mulai ikut debus, tatung yang ditusuk-tusuk kebal apa semua. Dan mudah tertarik dengan hal itu. Di saat momen tertentu di situ kehilangan sosok bapak. Nah, di situ mulai ngedalamin nggak ada yang ngebimbing lagi nih. Nggak ada yang ngebimbing. Jadi mulai kagum dengan namanya santet. Mulai kagumnya itu kok bisa udah punya ilmu sebanyak itu bisa kena gitu kan. Berarti kan ilmu lebih tinggi dari ilmu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi santet ini bisa jadi lingkatan paling atas gitu ya. Iya, namanya masih anak kecil ya berpikir seperti itu. Jadi beranggapan bahwa kayaknya kalau udah punya ilmu santet itu pasti bisa semuanya. Karena orang aja bisa mati. Iya. Orang aja bisa kita bikin sakit gitu. Tapi emang nyatanya seperti itu Ki. Kalau orang udah bisa santet berarti memang sudah di tahap yang dia bisa menguasai semua ilmu itu. Bisa dibilang iya. Oh. Tapi balik lagi kemana sosoknya ini, kita ngebawa ilmu ini seperti apa. Ya tetap harus ada guru kalau kayak gitu ya Ki. Tetap ada guru. Nah, bedanya guru zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu emang kita naik gunung kemana ya menempuh jalan yang jauh gitu. Kalau sekarang kan di Google, sama di sosial media udah ada. Iklannya di mana-mana. Iya, iklannya dari mana-mana. Aduh, ini saya kadang pengen apa ya kalau tadi bilang sihir itu susah dibuktikan. Iya. Tapi bener nggak sih Ki, keberadaan makhluk
Oh iya. keberadaan makhluk yang di luar kita ini memang ada dan ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa membuktikan Ki. Oke. Kalau untuk hal seperti itu kita bisa merasakan, bukan melihat dengan jelas. Oh, merasakan itu bisa? Bisa, bahkan dimensi mereka itu bisa menembus ke kulit kita. Serius Ki? Iya, serius. Jadi nanti bisa dipanggil salah satunya, ditaruh di tengah sini, dirasain. Oh boleh kayak dicoba ya. Ya, Gini gimana Ki? Tapi di sini memang ada makhluk. Di sini ada. Oh ada. Ada sosok yang memang itu biasa di luar. Oh. Yang lebih aktif itu di luar. Di Yang depan lebih pintu. aktif, tapi ganggu Ki. Bisa dibilang ganggu. Oh. Maka itu nanti dicoba aja nanti mau gimana. Ini nyobanya mau gimana Ki? Nanti kupanggilkan, kuletakkan di sini. Oke. Diginin aja. Dirasakan Iya, aja aku bakal bentuknya. coba, aku ngadep sini nanti, nggak bakal ngeliat. Oke, boleh. Bisa panggil sekarang? Boleh? Oke. Kita coba ya Ki ya. Salam. Arahin aja tangannya situ. Ngeri ya. Terserah mau tutup mata, mau buka mata boleh. Ini bahaya gak Ki? Enggak. Oh, enggak. Aman. Duh. Oh panas sih Ki. Dirasain aja dulu. Nih. Rada ini ya. Apa tuh? Emang suhunya panas? Emang panas. Jadi apa ya? Mereka itu aslinya panas. Apa ini salah megang atau apa? Ini apa ya? Kasar. Iya, benar. Itu sebenarnya kukunya. Jadi ini sosoknya itu kayak anak kecil duduk gitu. Oh, Tangannya gini. Jadi jalan. udah kukunya. Dari tadi sini dia garuk-garuk. Oh ya ampun, pantesan kok dia kayak gelih-gelihnya dia. Emang panas dia. Emang panas. Emang suhunya panas. Sifatnya tuh api. Jadi memang mereka itu api. Jadi itulah kita kendali seorang praktisi itu harus bisa mengendalikan. Tapi udah pergi. Udah aman. Karena ganggu ntar. Iseng malah. Jadi seorang praktisi harus bisa mengendalikan 4 sikap air, api, tanah, udara. Air, api, tanah, udara. Ini kayak di ini. Apa Di namanya? ini, Avatar. Avatar. Memang seperti itu ya. Tapi itu bersangkut paut. Bersangkut paut. Karena emang keilmuan yang bisa dibilang apa ya, mistis ini susah untuk dibuktikan, tapi bisa untuk dirasakan. Gitu. Tapi kalau saya masih apa ya? Karena kan banyak orang berpendapat, ada yang bilang wujudnya ya bukan seperti yang diceritakan di film-film di Indonesia gitu, ada wujud pocong segala macam gitu kan yang. Terus ada yang bilang, wah emang benar wujudnya seperti itu. Gitu. Oke. Kembali lagi ke sana, kita berbicara tentang sosok wujud ya. Jadi wujud ini diciptakan sebenarnya yang banyak dilihat ataupun orang tahu itu sosok-sosok yang dari tingkat ketakutan manusia ataupun dibuat oleh manusianya sendiri dan direkam sama mereka
Karena mereka berpikir manusia bakal takut dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi makanya kenapa di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang vampir, ada yang Dracula. Karena saya nggak pernah lihat ada pocong di film Iya. horor di barat gitu ya. Karena tingkat ketakutan mereka sama orang mati itu pakai jas. Dan, bener ya. Dan orang mati dibawa ke gereja, di gereja banyak kelelawar yang taringnya panjang dan bisa terbang kayak sayap. Sedangkan di Cina juga beda kan pakai vampir. Pakai vampir. Ya, Ya. maka beda-beda. Dan di Thailand itu ada sama hampir kuntilanak. Jadi sosok-sosok yang dibuat oleh film, orang-orang film membuat sosok seram dan ini yang dibuat ketakutan oleh manusia. Makanya yang lebih seram di hidup ini adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita Iya. sebenarnya. Jadi setan ini memang dia merekam mengikuti apa yang manusia pikirkan. Dan di saat kita ngelihat siluet yang ada bayangan di ujung seperti sosok tinggi besar, dia bakal makin menakuti manusia. Saya ada di sini. Coba lihat lagi, penasaran dong. Iya. Semakin kita semakin penasaran, dia jadi dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Tetapi tidak tidak menutupi kemungkinan bahwa mereka itu punya sosok wujud asli. Wujud aslinya. Wujud aslinya serem banget. Lebih serem dari. Lebih serem. Jangan sampai ketemu. Makanya mendingan kita ngeliat pocong aja. Atau ngeliat kuntilanak, udah itu lebih mending daripada ngeliat asli ya. Iya benar. Lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Oh, tapi ya wujud wujud asli yang seram itu selama ini jarang dinampakkan mungkin. Atau pernah gak Ki? Ada sebagian film luar ya. Film luar malah. Film-film luar yang mereka itu memang mewujudkan sosok yang aslinya. Dan itu sosok asli itu paling susah untuk bisa dibilang 1.000.000 banding 1. Yang bisa tahu, bisa dapat feel tentang sosok aslinya seperti apa. Itu. Menarik sih. Karena banyak perdebatan, gua nggak kayak gitu bentuknya. Terus yang bener gimana gitu kan? Karena menjadi perdebatan juga. Makanya tadi saya bilang, ini saya juga ya cuma ngerasain kasarnya, terus ya ada ya kayak kalau dibilang lagi nggaruk, iya bener juga sih kayak lagi kasar gitu ya. Karena mereka bisa bergeseran dengan kehidupan dimensi kita, dan juga ada juga yang bisa terkadang kayak proses sihir tadi itu membuat bunyi-bunyian di rumah. Jadi kayak atap deng gitu, terus kayak pintu diketok tak. Terus ada juga yang memang dia itu sampai bisa manggil nama. Iya. Mas Don, iya, gitu. Ada. Iya. Dan sering kejadian, bahkan tadi malam ada kejadian orang minta juga. bersihkan. Ki, tolong Ki. Kenapa? Ini ada yang manggil namaku, padahal nggak ada di daerah kosanku yang ini. Orang nggak ada yang tahu, nggak kenal sama aku katanya. Dia dengar dipanggil namanya. Dia bisa tahu. Oh. Jadi dia bisa membaca pikiran manusia, apapun kebiasaan manusia. Ngeri juga sih. Tapi kalau kayak tadi bisa manggil nama, terus apa sih yang dia rekam? Apakah hanya pikiran aja? Berarti dia sakti banget dong Ki. Dibilang sakti enggak, tapi dia bisa karena dia nggak kelihatan, makanya kita nganggapnya wah. Kalau dia kelihatan mungkin biasa aja. Kayak anak kecil mainin HP dipindahin ke sini biasa aja. Tapi di saat anak kecil ini tidak ada wujudnya, dia pindahkan, kan ini ketakutan bagi kita. Benar. Iya juga ya. Lagi-lagi pikiran kita sebenarnya. Benar sekali. Pikiran, hati, pendengaran. Tapi ketika dia mewujudkan sesuatu Ki, nah ini kan atas dasar ketakutan, misal ketakutan saya nih. Saya lagi dari suatu tempat lorong atau mana gitu ya, tempat yang gelap dan sepi. Ketika saya nggak berpikir apapun, tahu-tahu nongol dengan wujud dia. Iya. Saya lagi happy nih misal nih, Oke. jalan di suatu lorong nggak ada pikiran apapun, tahu-tahu nongol. Dia nunjukin. Dia nunjukin dengan wujud itu. Nah dia dapat akhirnya memilih untuk mengambil wujud itu dari mana? Nah biasa dia ngerekam. Jadi gini, jadi ada satu kayak di lift loh. Kita di lift ataupun di lorong lift.
itu ada seseorang yang mungkin dulu mungkin ada praktisi di sini anak indigo atau apa, mungkin lewat situ, di sini ada cewek nih. Tapi ngadap sana rambutnya panjang gitu kan. Di saat dia mengatakan ataupun memikirkan sosok seperti itu, dari pihak jin ini dia merekam. Wah, ini ada mulai satu nih yang agak konslet gitu. Dibuatlah sosok ini tadi, ya kan? Kehaluan ini dibuat menjadi nyata bagi dia karena dia berpikir pasti nyampe ke yang lain. Terus yang halu ini cerita, wah semalam gue lihat nih di lorong itu ada sosok perempuan nih ngadep belakang. Maya nih dapat promosi gratis ya promosi, kan? dia dapat promosi. Di situ dia terus branding dengan sosok itu terus. Oke. Karena dia berhasil menakuti manusia. Gitu. Iya benar juga ya. Dan energinya jadinya makin besar buat dia. Makin kuat karena banyak yang percaya. Semakin banyak yang percaya Ki. Wah, keren juga. Ki, kalau proses santet sendiri, apakah harus ada mahar, Ki? Kalau untuk santet sendiri bisa dibilang untuk menebus lah, menebus damnya. Menebus dam. Ada mahar. Ada perhitungan nggak, Ki? Ketika kita mau nyantet untuk ya mungkin entah lumpuh lah atau sampai meninggal ya mungkin ya. Ada sampai. Apakah diperhitungkan dengan nyawanya si target ini Ki, untuk sebenarnya kalau bercerita tentang harga ya, nyawa orang nggak ada harganya, nggak ternilai harganya gitu ya. Cuman ada harga untuk bagaimana kita mengeluarkan biaya sesaji, capeknya, apa ya? Kalau berbalik seperti apa? Gitu. Resikonya. Resikonya lebih pada resiko ya gitu. Itu yang jadi dasar untuk harganya. Ya. Wah, nih kalau dihitung-hitung kalau sampai lewat, emang bener gak bisa dibayar? Nggak bisa, karena nggak bisa dibalikin lagi. Iya bener ya. Iya. Tapi ketika kita membatalkan santet itu bisa? Agak susah, karena itu perjanjian. Sama halnya orang yang melakukan pesugihan. Orang yang sudah mengucap pesugihan, membuat sebuah perjanjian, itu nggak bisa ditarik balik. Itu udah kontrak mati. Di saat dia mati, itu pun kadang belum putus, bisa jadi ke anak ya. Makanya hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi yang bersangkut paut dengan ilmu hitam. Itu harus dipikirkan matang-matang, harus dipikirkan masak-masak sejauh-jauhnya. Dampak resikonya harus dipikirkan sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang bisa merenggut nyawa orang yang tersayang di sekitar kita. Wah, ini pesan dari Ki Geni ya. Pikir-pikir dahulu. Jangan sampai ambil langkah yang malah jadi berbalik ke kita sendiri. Iya. Jadi ruginya banyak. Ruginya banyak ya. Gimana? Ki, berarti kalau kayak apa tadi pelet, ya kan, termasuk pesugihan pun masuk ke ilmu hitam berarti. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Ya. Karena meminta sesuatu, meminta sesuatu keuntungan yang besar tanpa kerja keras yang ini. Jadi meminta sebuah inilah. Jadi kebanyakan, jadi pesugihan juga banyak macamnya. Banyak orang yang berpikir pesugihan itu di saat dia ritual duitnya langsung jatuh bread gitu. Ya kan? Kiranya orang berapa gitu. Ya? berapa ini gitu kan. Jadi banyak orang berpikir seperti itu karena kalut, karena banyak masalah, karena tekanan yang membuat mereka akhirnya datang ke orang yang menawarkan pesugihan dan akhirnya itu cuman angin doang. Nah, sedangkan di zaman dulu kenapa orang bisa kaya-kaya hasil dari pesugihan? Karena mereka memintanya itu untuk dilancarkan usahanya. Dilancarkan usahanya. Iya. Bukan tahu-tahu dibikin kaya. Bener, sugih. Dia mesugihkan, jadi memang memperkaya. Jadi dengan cara mereka usahanya itu lancar, orang yang datang ke tempat usahanya itu ngerasa apa ya, kayak nyaman, tenang, pengen balik lagi, pengen makan lagi, makanan yang jadi enak. Nah dulu itu seperti itu. Tapi zaman sekarang orang kelilit utang online, ujung-ujung nyari pesugihan, bayar di online, akhirnya dukunnya hilang. Ini penyebabnya pelet tadi berarti. Apa tuh? Peleter. Pelet.
pelet berujung pesugihan. Iya, Ini Ki, banyak nih. Ujungnya online lagi ya. Benar-benar. Pinjol nih, ngeri. Nah, ini hati-hati juga nih. Buat sobat kumis, pokoknya apapun ya kebutuhan kita gitu kan. Ya percayakanlah besok itu masih dijamin kok hidup kita sama Tuhan. Jangan sampai kita berpikir singkat, akhirnya ya salah ambil putusan ya Ki ya. Ki, ada nggak Ki pesan mungkin untuk sobat kumis yang mungkin apa ya, jangan sampai lah terkait dengan ilmu hitam gitu. Oke. Ya, Ki. Jadi untuk ilmu hitam sendiri, di mana kita harus menjaga hati, pendengaran dan pikiran kita agar ilmu hitam itu tidak masuk terus-menerus ke dalam tubuh kita dan menyakiti salah satu organ di bagian tubuh kita. Jadi tetap jaga juga lisan, ucapan, perbuatan kepada orang-orang, jangan sampai menyakiti hati seseorang karena itu bisa membuat seseorang menjadi gelap mata dan melakukan hal-hal yang tidak di luar keinginan kita dan itu bisa menyakiti diri kita sendiri. Oke, gitu. Nah, itu tadi ya sobat kumis, pesan-pesan dari Ki Geni. Banyak banget ya yang bisa diambil dari podcast kita malam ini. Cuman mohon maaf Ki, waktunya ternyata terbatas. Kita nanti lanjut lagi di Padepokan seperti ini. Siap. Sobat kumis, terus update ya informasi tentang kumis. Karena selalu ada kisah mistis yang lebih seru di setiap episodenya. Selalu saksikan di channel 333 dan aplikasi Cupmu. Saya Om Don dan Ki Geni mohon pamit. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.